Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, yes. Nah adik-adik, hari ini kita kembali melakukan ibadah sekolah minggu melalui YouTube Sekolah Minggu GKPI Bengkulu. Kakak harap adik-adik semakin bersemangat dan bersuka cita, karena hari ini kita kembali memuji Tuhan melalui puji-pujian. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian Roh Kudus Kau hadir di sini. Adik-adik boleh duduk kembali, sebentar kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita melalui doa pembuka yang akan dibawakan oleh Kak Juli. Kepada Kak Juli dipersilahkan. Baiklah adik-adik, mari kita satukan hati kita berdoa, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Tuhan, kami masih boleh melakukan ibadah sekolah minggu kami walaupun secara online. Tuhan, kami serahkan ya Tuhan, ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bila Tuhan memberkati ibadah sekolah minggu kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam namamu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kita kembali memuji nama Tuhan melalui pujian Adu Senangnya Naik Kereta. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kakak mau tanya sama adik-adik. Masih ingat nggak tema firman Tuhan minggu lalu? Itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Ya, belajar itu kesukaanku. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Christine. Tapi sebelum itu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
sekali rasanya karena hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah sekolah minggu GKPI Bengkulu. Nah, adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan dan juga sudah memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian dan doa kita. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, yuk kita satukan hati kita berdoa untuk mengundang kuasa Roh Kudus hadir di hati kita dalam mendengarkan cerita firman Tuhan pada siang hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, karena pada siang hari ini ya Bapa, kami anak-anak Tuhan masih boleh Tuhan mendengarkan cerita firman Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Ya Bapa, kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk hadir di hati dan pikiran kami agar kami hanya terfokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang membantu kami untuk dapat merenungkan dan juga memaknai dari cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan terlebih dahulu pada hari ini yang terambil dari Efesus 4 pasalnya yang keempat ayat 29 sampai 32. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Adik-adik, kakak akan membacakannya dari sini dan adik-adik silahkan membacanya juga di rumah. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memanteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah adik-adik, itulah pembacaan firman Tuhan pada kita hari ini. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk menonton video berikut ini. Kayaknya Caleb mulai lapar. Ayo kita lihat gimana Caleb minta makan dari mamanya. Ma, mana makanan? Aku lapar nih. Caleb? Menurut kalian, apa cara minta makan seperti itu sopan? Tidak. Ayo kasih Caleb kesempatan lagi. Dan dengar, kata apa yang kali ini dia pakai. Ma, tolong buatkan aku makanan ya. Oh ya sayang, Mama buatkan roti yang paling enak. Nah, begitu lebih bagus. Kita harus selalu sopan. Yehua saja berbicara dengan sopan. Nah, kamu sudah dapat yang kamu minta, Caleb. Sekarang bilang apa? Makasih, Ma. Pintar. Jangan lupa bilang tolong dan terima kasih. Dan jangan lupa bilang terima kasih sama Yehua. Nah adik-adik, tadi kita sudah sama-sama menonton video tentang seorang anak laki-laki yang bernama Galen. Itu bertindak kurang sopan terhadap mamanya ketika ia merasa lapar dan mau dibuatkan makanan. Awalnya Galen menyuruh mamanya dengan perkataan yang tidak sopan. Galen bukannya meminta tolong dengan kata yang sopan, tetapi ia malah menyuruh mamanya dengan perkataan yang tidak sopan sehingga membuat mama Galen marah. Hingga akhirnya di dalam video tersebut sudah diberitahu kalau misalnya ketika kita ingin meminta tolong kepada orang, kita harus mengucapkan kata-kata yang sopan. Nah adik-adik, tema untuk kita pada hari ini yaitu aku mau berbicara sopan. Kakak ulangi ya, temanya hari ini adalah aku mau berbicara sopan. Nah, lewat video yang sudah kakak tayangkan tadi, yang sudah sama-sama kita tonton, kakak mau adik-adik tuh belajar
bagaimana adik-adik harus bersikap dan juga berkata. Seperti yang sudah ada di dalam Alkitab yang kita baca tadi, bahwa adik-adik harus bersikap ramah satu orang terhadap orang yang lain. Adik-adik juga harus mengeluarkan kata-kata yang sopan dan tidak kasar. Seperti apa ya yang kasar? Misalnya, adik-adik berbicara dengan abangnya, tetapi tidak pakai kata abang, tetapi langsung pakai nama. Itu kan tidak sopan. Lalu ketika adik-adik ingin meminta tolong, tetapi adik-adik tidak pakai kata tolong. Dan juga ketika sudah ditolong, adik-adik tidak berterima kasih. Itu artinya adik-adik belum melakukan hal-hal yang sopan. Nah, firman Tuhan pada yang menyapa kita pada hari ini ingin adik-adik melakukan tindakan yang sopan di kehidupan sehari-hari, walaupun banyak orang-orang yang belum melakukan tindakan yang sopan. Banyak tuh kan kita lihat teman-teman kita atau bahkan diri kita sendiri melakukan hal-hal yang tidak sopan, seperti menyebut nama orang yang lebih tua, terus tidak menghormati orang yang lebih tua, atau tidak menghormati orang tua, tidak menghormati abang dan kakaknya di rumah, terus selalu mengeluarkan kata-kata kotor seperti menyebutkan nama-nama binatang, padahal yang diajak ngomong itu manusia, padahal yang diajak ngomong itu temannya sendiri. Nah, oleh karena itu adik-adik, firman Tuhan hari ini mau adik-adik berlakulah sopan. Adik-adik harus menjadi teladan dan contoh bagi orang-orang di sekitar adik-adik untuk bertindak sopan dan mengucapkan kata-kata yang sopan dan penuh kasih. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sopan dan juga mengeluarkan kata-kata yang kasar, itu kita malah hanya akan menyakiti hati teman kita, menyakiti hati mama kita, membuat mereka marah. Bahkan kita akan terlebih-lebih lagi menyakiti hati Tuhan ketika kita tidak melakukan hal yang sopan. Nah, adik-adik, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, alangkah baiknya kita berkomitmen untuk mengucapkan kata-kata yang sopan, agar orang-orang di sekitar kita boleh melihat kita dan menjadikan kita contoh, supaya mereka tetap juga mengikuti firman Tuhan, yaitu dengan melakukan tindakan yang sopan dan juga berkata yang sopan. Nah, itulah firman Tuhan untuk kita pada hari ini adik-adik. Yuk berkomitmen untuk terus mengucapkan kata yang sopan dan juga melakukan tindakan-tindakan yang sopan untuk menjadi anak Tuhan. Karena itulah ciri anak Tuhan Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak Tuhan memohon pimpinan dan juga tuntunan Roh Kudus-Mu agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang sopan dalam perkataan dan juga tindakan kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkehendak dan juga memegang kendali atas hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Amin. Kakak serahkan kembali ke MC atau doa penutup. Shalom adik-adik, kuarta sekolah minggu pada hari ini yang pertama adalah Kak Christine akan mengirimkan tugas sekolah minggu di grup WA paling lama jam 7 malam. Yang kedua, adik-adik harus mengumpulkan tugas paling lama hari Kamis jam 6 sore ke WA Kak Rahel atau Kak Juli. Yang ketiga, jangan lupa untuk menjaga diri dan orang-orang di sekitar kita dari virus corona dengan mencuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Tetap semangat ya melakukan aktivitas di rumah selama pandemi. Yuk kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sehingga kami anak-anak Tuhan tetap semangat melakukan dan menjalankan aktivitas kami di rumah saat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan masih memberikan semangat karena kami dapat melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami ingin berdoa untuk pribadi kami, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan ini untuk tetap semangat ya Bapa belajar di rumah dan melakukan aktivitas bersama orang tua di rumah ya Tuhan. Berikan kami kesehatan ya Bapa.
Jauhkan kami dari segala yang jahat. Kami juga berdoa buat orang tua kami, kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan panjang umur kepada orang tua kami. Tuhan menjauhkan dari sakit penyakit ya Bapa. Tuhan yang memberikan rezeki ya Bapak kepada orang tua kami, sehingga orang tua kami ya Tuhan dapat mencukupi segala kebutuhan kami Tuhan. Kami berdoa untuk dunia ini ya Bapak, agar pandemi virus corona segera berakhir dan kami dapat hidup normal kembali ya Tuhan. Buat teman-teman kami yang sakit dalam apapun itu ya Bapak, segala sakit penyakitnya Tuhan yang menyembuhkan ya Bapak. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik.